Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal abna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari, Sulawesi Tenggara, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangkaian kajian rutin, yaitu kajian membahas kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu taala. Dan di malam hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-12 di mana di pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai
membahas hadis yang diriwayatkan atau hadis yang bersumber dari sahabat Itban yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Itu Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dengan ucapan itu diharapkan adalah wajah Allah. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan di malam hari ini kita masuk kepada dalil yang kedua, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini, yaitu hadis yang bersumber dari sahabiyun jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana Syekhul Islam mengatakan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Musa berkata, yaitu Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, adzkuruka wa adu'uka bihi, yang mana dengan sesuatu tersebut aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qal, maka Allah berfirman, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa,
La ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Antum Miswan, kenapa tidak menulis? Tidak ada pulpen. Tidak ada teman yang bisa pinjamkan pulpen. Tidak. Ada yang 2 pulpennya. Nah itu Al-Fat banyak pulpennya. Masya Allah. Ya, Allah berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, maka Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadha. Setiap hambamu mengucapkan ini. Itu setiap hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Di sini Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah agar Allah mengajarkan kepada beliau sesuatu yang dengan sesuatu tersebut dia atau beliau bisa berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Setelah Allah kasih dengan kalimat la ilaha illallah, iya, maka beliau mengatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai hamba-hambaku, wahai Allah, wahai Rabbku, setiap hambamu mengucapkan ini. Artinya di sini beliau menginginkan sesuatu yang khusus, yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun juga dari kalangan manusia kecuali beliau. Itu yang beliau inginkan. Makanya beliau mengatakan ketika Allah perintahkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau katakan setiap hamba mengucapkan ini. Jadi beliau menginginkan kekhususan untuk dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7, wa amirahunna ghairi, dan penghuninya selain aku, wal ardina as-sab'a, dan bumi yang 7, fi kifatin diletakkan dalam satu anak timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di anak timbangan yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan mengalahkan bumi langit yang 7 bersama isinya, dan juga ditambah dengan bumi yang 7. Itu akan dikalahkan oleh beratnya la ilaha illallah ketika diletakkan dalam timbangan, dalam mizan timbangan pada hari kiamat. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al-Hakim, wa sahahahu, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu taala. Syarhul kalimat, penjelasan tentang kalimat. Adzkuruka, Nabi Ibrahim mengatakan, Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka ilaihi. Ajarkan kepadaku sesuatu
yang dengan sesuatu itu aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Maka di sini makna dari adzkuruka, aku bisa berzikir kepadamu, maknanya kata beliau adalah uthni alaika bihi wa ahmaduka, yaitu dengan sesuatu itu aku bisa menyanjung engkau dan memuji kepadamu. Kemudian adu'uka bihi, aku bisa berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut, yaitu atawassalu ilaika, atawassalu ilaika bihi idza da'autuka, yaitu aku bertawasul kepadamu dengan sesuatu tersebut jika aku berdoa kepadamu. Ya. Jadi ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sesuatu dari amalan-amalan saleh, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, maka ini adalah kesyirikan. Karena tidak adalah seseorang itu dia bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, yang dia menginginkan orang yang sudah meninggal tersebut bisa menyampaikan hajatnya dia kepada Allah, ya, melainkan dia meyakini bahwasannya orang tersebut mendengar dan mengetahui, ya, tawasulnya dia dari dunia. Ya. Pasti dia meyakini, dan keyakinannya ini adalah merupakan kesyirikan, dan ini adalah merupakan kebatilan bagi orang yang mengatakan bahwasannya bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal itu, setelah beliau meninggal, adalah bukan kesyirikan, tapi hanya sampai pada batasan bid'ah saja. Iya, hanya sampai pada batasan bid'ah saja. Bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal, maka itu adalah kesyirikan. Karena tidak ada orang bertawasul kepada beliau setelah beliau meninggal kecuali pasti dia meyakini bahwasanya, iya, tawasulnya dia itu didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan batil, termasuk dari kesyirikan. Kemudian perkataan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kullu ibadika yaquluna hadza, setiap hambamu mengatakan ini wahai Rabbku, yaitu mengatakan la ilaha illallah. Arada Musa syai'an yakhussuhu Allahu bihi, beliau Musa menginginkan sesuatu, yaitu yang mana dengan sesuatu tersebut Allah khususkan untuk dirinya. Ya, jadi beliau meminta sesuatu yang merupakan kekhususan bagi dirinya. Kemudian amirahunna ghairi, yaitu penghuni langit selain aku, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini adalah man fihinna, man fihinna minal ummari ghairillahi, yaitu siapa saja yang ada pada langit dari penghuni-penghuni langit tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kifah, ya, malat bihinna atau malat bihinna fi kifatin malat bihinna, ya, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin, ya, fi kifatin. Kifah di sini maknanya adalah al muradu biha kifatul mizani. Yang diinginkan dengan kifah di sini adalah yaitu kifatul mizan, yaitu
anak timbangan yang di hari kiamat nanti, yang mana timbangan itu adalah yang akan menimbang amalan-amalan manusia, mana yang lebih berat, amalan kebaikannya atau amalan keburukannya. Kemudian di sini disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malat bihinna, bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu akan mengalahkan bihinna, terhadap hinna. Domir hunna di sini adalah yang dimaksudkan adalah yaitu langit yang 7 bersama penghuninya ditambah dengan bumi yang 7. Maknanya di sini malat bihinna, maknanya adalah rajahat bihinna, itu mengalahkan, mengalahkan langit dan bumi beserta segala isinya. Setelah itu beliau menyebutkan asyarhu al-ijmaliyu, yaitu penjelasan secara umum. Kata beliau, yukhbiruna nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, anna Rasulullah Musa alaihi salam, bahwasanya utusan Allah yaitu Musa alaihi salam, talaba minallahi syai'an, yaitu meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, min anwa'il ibadati, yaitu meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah, yakhussuhu bihi, yang dengannya Allah mengkhususkan beliau, likai yuthni alaihi wa yatawassalu ilaihi bihi, agar supaya dia bisa menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu tersebut. Idza da'ahu, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beliau inginkan adalah agar supaya dengan sesuatu tersebut dia bisa menyanjung dan bertawasul kepada Allah dan juga berdoa kepadanya. Fa arsyadahu al-bari subhanahu ila kalimati al-ikhlasi, maka Allah Subhanahu wa taala, al-bari ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menunjuki beliau kepada kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walamma talaba Musa ghairaha, maka tatkala Musa meminta selainnya, selain dari la ilaha illallah tersebut, lintisyariha bainan nasi, disebabkan karena kalimat la ilaha illallah ini sudah tersebar di kalangan manusia. Jadi tidak ada kekhususan lagi, karena semua manusia mengucapkan ini. Maka akhbarahu ar-rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau, kepada Musa alaihi salatu wasalam, anna hadhil jumlatah, bahwasannya kalimat ini minadz-dzikri, termasuk zikir. Law wudi'at fi kifati mizanis samawati as-sab'i wa amirahunna wa amiru wa amirin wa hunna wa amiruhunna ghairallahi. Jadi termasuk zikir yang jika seandainya diletakkan dalam satu anak timbangan langit dan bumi yang 7 beserta penghuninya,
selain Allah Subhanahu wa taala, wal ardina sab', ya, dan juga bumi yang 7, ma'idhamihinna, bersamaan dengan besarnya langit dan bumi tersebut beserta segala isinya, fi kifatin, ya, diletakkan dalam kifah, satu timbangan, anak timbangan, la rajahat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan mengalahkan, ya, mereka akan mengalahkan langit dan bumi beserta segala isinya. Langit yang 7 dan bumi yang 7. Kenapa demikian? Li'annaha aslu kulli dinin wa asasu kulli millatin. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan, ya, pokok dan pondasi setiap agama. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa faidah dari ayat ini. Beliau mengatakan al-fawaid, faidah. Al-fawaid adalah bentuk jama dari al-faidah. Maksudnya di sini al-fawaid, faidah, maknanya adalah al-fawaidu min hadzal hadithi. Itu faidah dari hadis ini. Maksudnya faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, yajuzu lisyakhsi ay yas'alallaha syai'an yakhussuhu Allahu bihi. Itu bolehnya seseorang meminta kepada Allah sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut Allah khususkan dia. Dia minta kekhususan dengan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Yang kedua adalah annar rusula la ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bihi. Bahwasanya para rasul itu tidak mengetahui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Jadi di mana pendalilannya? Ini faedah yang pertama, yaitu pendalilannya adalah yang mana Nabi Musa di sini meminta sesuatu kepada Allah, yang beliau inginkan permintaan tersebut adalah sesuatu yang Allah khususkan kepada beliau. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang itu meminta kepada Allah sesuatu yang merupakan kekhususan bagi dirinya. Ya. Yang kedua, annar rusula la ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bihi. Sungguhnya para rasul itu tidaklah mengetahui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Di mana pendalilannya? Ya. Yang mana di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam belum mengetahui bagaimana agungnya kalimat la ilaha illallah, bagaimana beratnya ketika dia diletakkan di dalam kifatul mizan di yaumil qiyamah nanti. Iya. Beliau tidak mengetahui. Iya. Sekiranya beliau mengetahui, maka tidak mungkin beliau lagi meminta sesuatu, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya para rasul itu tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Iya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak mengetahui apa-apa dari nama-nama pohon-pohon dan seterusnya. Iya. Kemudian Allah ajarkan kepada beliau nama-nama pohon-pohon tersebut dan seluruh apa yang ada di bumi, yang kemudian setelah itu Allah tanyakan kepada para malaikat tentang nama-nama tersebut, tapi mereka tidak mengetahuinya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama-nama sesuatu tersebut, kemudian beliau sebutkan karena Allah sudah mengajarkan kepada beliau. Ya, dalam surah Al-Baqarah, nanti dibaca sendiri. Jadi di sini tidak satu pun juga dari para rasul itu yang mengetahui, ya, kecuali mereka mengetahui, atau tidak ada mereka yang mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Ya. Semua nabi dan rasul mereka menyampaikan sesuatu kepada umat manusia
Iya, adalah apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Iya, mereka tidak mengada-ada. Tidak mengada-adakan sesuatu yang mereka ajarkan kepada manusia. Semua yang Allah ajarkan kepada mereka, itulah yang mereka ajarkan kepada manusia. Iya, terlebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengajarkan kepada umatnya, iya, terkait dengan perkara agama ini, melainkan apa yang Allah telah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka seluruh kebaikan, iya, dan keburukan telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi kebaikan melainkan apa yang beliau ajarkan bahwasanya itu adalah kebaikan, dan tidak ada keburukan melainkan apa yang telah beliau ajarkan bahwasanya itu adalah keburukan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, itsbatu sifatil qauli lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat al-qaul, yaitu berkata, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pendalilannya? Ya, pendalilannya adalah, yaitu Allah berfirman, qala qul, katakanlah wahai Musa, ya la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qaul, yaitu berkata. Qala itu fi'il madi, al-qaul fi'il masdar. Qala yaqulu qaulan. Jadi Allah memiliki sifat al-qaul, yaitu berkata. Ya. Disifati Allah dengan sifat al-qaul. Kalau di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah berkata, yaitu qala, Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah itsbatu anna samawati maskunatun. Penetapan bahwasanya langit itu maskunatun, ditempati atau dia berpenghuni. Jadi ada penghuninya. Itu langit. Iya. Ada para malaikat. Iya, bahkan ada manusia di langit. Iya. Ada dari kalangan manusia di langit. Iswan. Siapa nama manusia yang berada di langit sekarang? Iswan. Hah? Apa? Sofwan. Opang. Ada manusia di langit sekarang? Siapa namanya? Hah? Iya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Iya. Kemudian yang kelima adalah itsbatu annal ardina as-sab'u kasamawati. Penetapan bahwasanya bumi adalah 7 sebagaimana langit. Iya. Kemudian yang keenam, itsbatu al-mufadhalati bainal a'mali. Penetapan tentang tingkatan-tingkatan amalan. Ya, dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan amalan yang paling tinggi dan paling berat timbangannya. Iya. Menunjukkan di sini amalan itu bertingkat-tingkat. Iya. Dan bertingkat-tingkat pula beratnya dia dalam timbangan di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, bayanu 'idhami
atau bayanu 'idhamin wa fadlillahi wa fadli la ilaha illallah. Penjelasan tentang agungnya atau penjelasan tentang keagungan dan keutamaan la ilaha illallah. Iya. Di mana penjelasan, di mana pendalilannya? Iya. Yang mana di sini jelas sekali bagaimana keagungan la ilaha illallah. Bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Iya. Dalam hadis yang mulia ini, yaitu yang mana kalimat la ilaha illallah itu bisa mengalahkan langit dan bumi beserta isinya di dalam timbangan mizan di yaumil qiyamah. Ya. Menunjukkan bahwasanya betapa agungnya kalimat la ilaha illallah dan betapa mulianya kalimat tersebut. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab. Kata beliau, haitsu dallal haditsu, dari sisi hadis ini menunjukkan ala anna kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari sisi hadis ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah hiya afdalul adzkari, adalah merupakan seafdal dzikir, wa athqaluha fil mizan, dan seberat-berat amalan atau seberat-berat di dalam timbangan. Yaitu yang paling berat timbangannya adalah yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, habis waktu? Ya, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan masuk kepada dalil yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, yaitu di bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.